Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatatnya sebagai diplomat ulung, singa podium, dan otak di balik berdirinya berbagai pergerakan besar. Namun, jarang yang tahu bahwa di balik kelembutan sikap K.H. Wahab Kasbullah, tersimpan kekuatan batin yang mampu membuat mesin perang paling mutakhir sekalipun terhenti. Ketika tentara Jepang sang saudara tua yang berubah menjadi monster mulai menginjakan kaki di tanah tambak beras dengan angkuh, mereka tak sadar bahwa mereka bukan sedang berhadapan dengan rakyat biasa. Inilah awal mula legenda sarung yang tak mempan ditembus logika baja. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Jombang, ke-1943. Matahari bersinar terik, namun suasana di pesantren tambak beras mendadak membeku. Dari kehauan kepulan debu membumbung tinggi. Suara deru truk militer Isuzu, milik Angkatan Darat Kekaisaran Jepang Dai Nippon, mendekat dengan kecepatan tinggi. Tanpa peringatan, truk-truk itu merangsek masuk ke halaman pesantren yang beralaskan tanah liat kering. "Halt! Kumpulkan semua orang!" teriak seorang perwira Jepang bernama Kapten Tanaka. Suaranya melengking, penuh dengan nada perintah yang tak mau dibantah. Tanaka adalah lulusan akademi militer di Tokyo yang terkenal kejam dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, kekuatan hanya ada pada peluru dan bayonet. Para santri yang tengah mengaji di serambi masjid nampak panik. Mereka tahu betul reputasi Kempeitai polisi rahasia Jepang. Salah sedikit bergerak, ujung bayonet akan menghujam dada. Di tengah kegaduhan itu, pintu sebuah bangunan sederhana di samping masjid terbuka. Mbah Wahab Kasbullah melangkah keluar dengan sangat tenang. Beliau mengenakan jas putih yang sudah agak pudar warnanya dan sarung batik motif kawung khas pesisir. Di tangannya, sebuah tasbih kayu terus berputar, selaras dengan gerak bibirnya yang tak henti merapal di zikir. "Tuan Kapten, ada apa dengan kebisingan ini?" "Santri kami sedang mencari ilmu untuk bekal akhirat, bukan sedang mengumpulkan amunisi untuk keributan," ucap Mbah Wahab dengan bahasa Melayu yang halus namun tajam. Kapten Tanaka melangkah mendekat. Sepatu larasnya yang mengkilap menghentak tanah dengan sombong, menciptakan kontras yang kontras dengan kaki Mbah Wahab yang hanya beralaskan sandal kayu bakiak. Tanaka menatap Mbah Wahab dengan sinis. "Jangan banyak bicara, Kiai. Kami mendapat laporan bahwa pesantren ini menyembunyikan laskar pemberontak dan senjata curian dari gudang di Surabaya." Tanaka mencabut samurai dari sarungnya. Ujungnya diarahkan ke dagu Mbah Wahab. "Katakan, di mana kau sembunyikan mereka sebelum aku membakar tempat ini?" Mbah Wahab hanya tersenyum tipis. Tidak ada ketakutan di matanya. "Senjata kami hanya kitab dan doa, Tuan. Jika Tuan mau, silakan periksa setiap sudut kamar santri yang sempit itu. Mungkin Tuan hanya akan menemukan kutu buku, bukan peluru." Tanaka merasa martabatnya diremehkan. "Banyak bicara, geledah semuanya. Jika ada yang melawan, tembak di tempat," perintahnya kepada belasan anak buahnya. Para tentara Jepang mulai merusak pintu bilik santri. Kitab-kitab suci dilempar ke tanah. Bantal kapuk dibelah dengan bayonet. Melihat perlakuan kasar itu, amarah para santri mulai mendidih. Beberapa santri senior sudah memegang erat bambu runcing di bawah tumpukan kain. Namun, Mbah Wahab mengangkat tangan kanannya sebuah isyarat batin agar mereka tetap diam dan bersabar. "Tuan Kapten," panggil Mbah Wahab lagi. Kali ini suaranya lebih rendah, namun getarannya terasa hingga ke dada siapapun yang mendengarnya. "Jika Tuan tidak menemukan apa yang Tuan cari, mohon hargai tempat ini. Tanah ini dibangun dengan air mata doa, bukan dengan keringat kebencian." Tanaka tertawa terbahak-bahak. Ia merasa berada di atas angin. Ia mendekati Mbah Wahab dan mencoba menarik kerah baju beliau dengan kasar. Namun, saat telapak tangannya hampir menyentuh kain jas Mbah Wahab, Tanaka merasakan sensasi panas yang luar biasa, seolah-olah ia menyentuh besi yang baru saja keluar dari tungku api. "Apa ini? Kau pakai sihir!" teriak Tanaka sambil menarik tangannya kembali. Wajahnya yang kuning langsat berubah pucat. Ia tidak percaya pada apa yang ia rasakan. Mbah Wahab tetap tenang. Beliau kemudian merapikan ujung sarungnya yang terlipat di pinggang. Beliau mengibaskan ujung kain sarung itu sekali ke arah udara, seolah-olah sedang mengusir debu yang menempel. Sekara ahaib kibasan sarung itu menciptakan gelombang udara yang terasa dingin namun menekan.
kejadian aneh pun dimulai. Para tentara Jepang yang tadinya sibuk merusak bilik santri, mendadak mematung. Tangan mereka yang sedang memegang bayonet tidak bisa ditarik kembali. Beberapa dari mereka terjatuh berlutut. Nafas mereka tersenggal seolah-olah udara di sekitar pesantren Tambak Beras mendadak menjadi sangat berat untuk dihirup. "Apa yang kau lakukan pada anak buahku?" Tanaka mencoba membidikkan pistolnya ke arah dahi Mbah Wahab. Namun, jari telunjuknya kaku total. Pistol nambu itu terasa seberat ratusan kilogram di tangannya, hingga akhirnya terlepas dan jatuh ke tanah. Mbah Wahab tetap berdiri tenang. Tasbihnya tidak berhenti berputar. "Tanah ini punya penjaga, Tuan Kapten, dan penjaganya tidak suka pada tamu yang datang tanpa izin dan tanpa adab." Seluruh pasukan Jepang di halaman itu lumpuh seketika. Mereka bisa melihat dan mendengar, namun otot-otot mereka seolah terkunci oleh rantai gaib yang tak terlihat. Tanaka gemetar. Ia sadar, kiai bersarung di depannya ini memiliki senjata yang tidak diajarkan di akademi militer manapun. Kekuatan batin mungkin bisa melumpuhkan raga, namun kecerdasan akal mampu menaklukkan sebuah bangsa tanpa setetes darah pun. Kapten Tanaka mengira ia bisa membalas dendam dengan membawa pasukan lebih banyak. Namun, ia lupa bahwa lawannya kali ini bukan hanya seorang kiai, melainkan seorang pengatur siasat yang mampu melihat 3 langkah ke depan. Di bawah sinar rembulan, Mbah Wahab Kasbullah sedang menyiapkan sebuah panggung, di mana Jepang bukan akan datang sebagai penakluk, melainkan sebagai tamu yang terjepit. "Kita ambil dia saat mereka sedang salat malam," perintah Tanaka kepada tim kecil pasukan elitnya. Kali ini mereka tidak membawa truk berisik. Mereka bergerak dengan sepeda dan berjalan kaki, merayap di antara rimbunnya pohon tebu. Tanaka membawa seorang penerjemah dan 2 orang sersan bersenjata otomatis. Namun, saat mereka sampai di gerbang pesantren, Tanaka tertegun. Gerbang itu terbuka lebar. Tidak ada penjagaan. Di halaman pesantren, sudah tertata beberapa meja kayu sederhana dengan lampu minyak yang menyala temaram. Di atas mereka tersedia pisang rebus, kacang, dan beberapa cangkir kopi yang masih mengepulkan uap. Mbah Wahab duduk di sana, seolah-olah memang sedang menanti tamu penting. "Tuan Kapten Tanaka," suara Mbah Wahab memecah kesunyian malam. "Anda terlambat 10 menit. Kopinya sudah mulai mendingin. Silakan duduk." Tanaka terpaku. Tangannya secara refleks memegang gagang samurainya. Namun ia teringat rasa panas menyengat yang ia rasakan siang tadi. Ia memberi isyarat agar anak buahnya tetap siaga di kegelapan. Sementara ia melangkah maju, mendekati meja. "Bagaimana kau tahu kami akan datang?" tanya Tanaka dengan suara parau melalui penerjemahnya. Mbah Wahab terkekeh pelan sambil menyodorkan secangkir kopi. "Angin di Jombang ini sangat jujur, Tuan. Ia membawa bau besi dan mesiu dari markas kalian sejak sore tadi. Mari, minum dulu. Kita bicara sebagai manusia, bukan sebagai serdadu dan tawanan." Tanaka duduk dengan kaku. Ia merasa sedang masuk ke dalam jaring laba-laba. "Kau dituduh menyembunyikan senjata ilegal. Jika kau menyerah sekarang, aku mungkin bisa menjamin keselamatan pesantrenmu." Mbah Wahab menghisap rokok klobotnya, lalu mengeluarkan asapnya secara perlahan. "Senjata? Ah, Anda benar. Kami memang punya senjata baru, tapi bukan dari besi." Mbah Wahab mengeluarkan sebuah kertas dari saku jasnya. Kertas itu berisi daftar nama tokoh-tokoh penting di Jombang dan Surabaya, serta surat mandat yang ditandatangani oleh otoritas tertinggi di wilayah tersebut. Namun, yang membuat Tanaka terbelalak adalah sebuah stempel resmi dari Komando Militer Jepang di tingkat yang lebih tinggi dari Tanaka. "Tuan Kapten," Mbah Wahab mulai bicara dengan nada yang sangat serius, "pesantren ini sekarang adalah mitra resmi Shumubu, kantor urusan agama bentukan pemerintah kekaisaran. Jika Anda menangkap saya tanpa izin dari atasan Anda di Surabaya, maka Anda bukan hanya melawan saya, tapi Anda sedang melakukan pembangkangan terhadap perintah Kaisar Hirohito." Mbah Wahab tahu betul psikologi militer Jepang. Tidak ada yang lebih ditakuti oleh seorang perwira selain tuduhan tidak setia atau melakukan insubordinasi pembangkangan. Tanaka berkeringat dingin. Ia tidak tahu bahwa Mbah Wahab telah bergerak cepat sejak sore tadi, menggunakan jaringan diplomatiknya untuk mengamankan posisi pesantren secara hukum di mata pemerintah pendudukan Jepang. Mbah Wahab menggunakan sistem birokrasi Jepang sendiri untuk mengunci tangan Tanaka. "Anda datang untuk menangkap pemberontak?" Mbah Wahab bertanya sambil tersenyum misterius. "Padahal saya sedang menyiapkan daftar santri
yang bisa membantu Jepang untuk melakukan kerja sosial. Jika Anda menangkap saya, rencana kerjasama ini batal. Dan atasan Anda akan bertanya, siapa perwira bodoh yang merusak aliansi ini? Tanaka merasa kepalanya pening. Siang tadi ia dikalahkan oleh sihir sarung, malam ini ia dihancurkan oleh kecerdikan lisan. Ia merasa Mbah Wahab bukan sekadar kiai, tapi seorang politisi tingkat tinggi yang memakai jubah kesederhanaan. Aku harus mengonfirmasi ini ke markas Surabaya, gumam Tanaka sambil berdiri. Ia tidak menyentuh kopinya sedikit pun. Silakan, Tuan Kapten, tapi jangan lupa, pisang rebus ini sangat enak. Sayang jika dibuang, ucap Mbah Wahab dengan nada mengejek yang halus. Tanaka memberi isyarat mundur kepada pasukannya. Mereka kembali ke kegelapan hutan tebu dengan rasa malu yang lebih besar dari sebelumnya. Di bawah sinar lampu minyak, Mbah Wahab menghela napas panjang. Beliau tahu, diplomasi ini hanya menunda masalah. Jepang akan kembali dengan cara yang lebih licik. Mbah Wahab memanggil santri kepercayaannya. Siapkan kuda, aku harus ke Jombang kota. Ada ular yang lebih besar yang harus kita jinakkan sebelum mereka memangsa rakyat kita. Logika militer telah lumpuh di tangan kecerdikan birokrasi. Mbah Wahab Kasbullah berhasil menyelamatkan pesantrennya dengan selembar kertas dan secangkir kopi. Namun, kabar tentang kekalahan Kapten Tanaka sampai ke telinga Kolonel Ishii, seorang perwira intelijen yang tidak mengenal ampun. Ishii tidak akan mengirim tentara. Ia akan mengirim seorang pengkhianat dari kalangan pribumi untuk menghancurkan Mbah Wahab dari dalam. Siapakah sosok duri dalam daging ini? Dan mampukah indera batin Mbah Wahab mendeteksi musuh dalam selimut? Senjata penjajah tidak selalu berupa bayonet yang berkilau atau peluru yang menderu. Terkadang, musuh yang paling berbahaya adalah dia yang duduk di barisan syalat yang sama. Dia yang mengamini doa yang sama, namun hatinya telah dibeli oleh emas dan janji-janji palsu. Kolonel Ishii dari intelijen Jepang tahu bahwa Mbah Wahab tidak bisa ditaklukkan dengan kekerasan fisik maupun tekanan diplomatik. Maka, ia menggunakan cara tertua dalam sejarah pengkhianatan, racun. Malam ini, Tebu Ireng dan Tambak Beras akan menjadi saksi. Apakah indera batin sang wali mampu mencium aroma maut yang tersembunyi di balik keramahan? Pria itu bernama Darman. Ia bukan santri baru. Ia adalah orang lokal yang sudah lama ikut mengaji, namun terlilit hutang judi dan dijanjikan jabatan oleh Kempeitai. Darman tahu kebiasaan Mbah Wahab setelah mengajar kitab Fathul Muin. Beliau selalu meminum kopi hitam pahit yang disediakan di meja kecil samping kamar beliau. Darman gemetar. Ia tahu siapa yang ia hadapi. Ia pernah melihat sendiri bagaimana Kapten Tanaka lumpuh. Namun, bayangan tumpukan uang gulden dan rasa takut pada Kolonel Ishii membuatnya buta. Cairan arsenik itu kini telah menyatu dengan kopi hitam pekat. Kiai, kopinya sudah siap, ucap Darman dengan suara yang diusahakan setenang mungkin saat Mbah Wahab keluar dari masjid. Mbah Wahab menoleh. Beliau menatap Darman cukup lama. Tatapan itu tidak marah. Justru nampak sangat sedih. Seolah-olah beliau sedang melihat sebuah lukisan yang rusak. Terima kasih. Darman, kau sangat rajin malam ini, jawab Mbah Wahab sambil tersenyum tipis. Mbah Wahab duduk di kursi kayunya. Beliau mengambil cangkir kopi itu. Uapnya mengepul, membawa aroma kopi yang seharusnya nikmat. Darman berdiri tidak jauh dari sana. Jantungnya berdegup kencang, hingga terasa ingin melompat keluar. Ia menunggu detik-detik, di mana sang kiai akan meminum cairan maut tersebut. Mbah Wahab mendekatkan cangkir itu ke bibirnya. Namun, tiba-tiba beliau berhenti. Beliau meletakkan kembali cangkir itu di meja. Darman, kemarilah. Duduk di dekatku, ajak Mbah Wahab. Darman mendekat dengan kaki gemetar. Wonten menapa, ada apa Kiai? Kau tahu, Darman, dalam Islam, memberi makan atau minum kepada orang lain adalah sedekah yang besar. Tapi, memberikan kejujuran jauh lebih besar pahalanya daripada segelas kopi. Mbah Wahab mengaduk kopinya perlahan dengan sendok kayu. Ceritakan padaku, berapa Ishii menjanjikanmu untuk segelas kopi ini? Darman laksana disambar petir di siang bolong. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa seperti terpaku ke bumi. Koroma kasif, penglihatan batin. Mbah Wahab telah menelanjangi rencana busuknya sebelum satu tetes pun racun masuk ke kerongkongan. Maksud Kiai? Mbah Wahab mengambil sesendok kopi itu, lalu meneteskannya ke atas tanah di samping teras. Seketika,
Tanah yang terkena tetesan kopi itu berdesis, mengeluarkan asap putih kecil, dan berubah warna menjadi kehitaman yang hangus. Cacing-cacing tanah di bawahnya mendadak mati dan mengkerut. Darahmu terlalu berharga untuk ditukar dengan koin Jepang. Darman, ucap Mbah Wahab, tanpa nada marah sedikitpun. Beliau justru mengambil selembar kain sarung cadangan dari pundaknya dan memberikannya kepada Darman. Pakailah ini untuk menutupi rasa malumu di hadapan Allah. Dan katakan pada Ishi, kopi di tambak beras terlalu pahit untuk seleranya. Darman jatuh tersungkur. Ia menangis sejadi-jadinya, mencium kaki Mbah Wahab, dan memohon ampun. Ia menyerahkan sisa racun dan daftar mata-mata lain yang telah direkrut Isie di sekitar Jombang. Mbah Wahab tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Beliau justru menyuruh Darman pergi keluar kota untuk menyelamatkan diri dari kejaran Jepang. Berita kegagalan pembunuhan ini sampai ke telinga Kolonel Isi. Ia murka. Bagaimana mungkin? Dia tahu. Tidak ada yang membocorkannya, teriaknya sambil membanting meja. Isie menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa yang punya titik lemah. Ia berhadapan dengan kekuatan haib Nusantara yang tidak bisa ditembus oleh konspirasi paling rapi sekalipun. Namun, Isi punya rencana terakhir yang lebih gila. Ia akan menggunakan kekuatan militer penuh untuk meratakan pesantren tambak beras dengan alasan latihan perang. Mbah Wahab menyadari bahwa Jepang mulai kehilangan akal sehat. Beliau tidak bisa lagi hanya menggunakan diplomasi atau perlindungan batin secara pasif. Beliau memanggil para santri senior dan para pendekar dari wilayah sekitar. Anak-anakku, sarung ini bukan hanya untuk syalat, ucap Mbah Wahab sambil berdiri di depan barisan. Mulai besok, sarung kalian harus diikat kuat di pinggang. Kita akan membentuk laskar sabilillah. Jika mereka datang dengan tank, kita hadapi dengan iman dan bambu runcing yang sudah didoakan. Mbah Wahab mulai membagikan ijazah doa perlindungan. Suasana pesantren berubah dari tempat mengaji menjadi barak pejuang yang khidmat. Roh perlawanan kini telah menyala sepenuhnya. Logika militer mengatakan bahwa bambu takkan mungkin menang melawan baja. Namun, sejarah Nusantara ditulis dengan tinta yang berbeda, tinta keyakinan. Kolonel Isie telah kehilangan kesabaran. Baginya, tambak beras harus rata dengan tanah agar kewibawaan kekaisaran Jepang tetap terjaga. Namun, ia tidak mengerti bahwa di tangan Ket Wahab Kasbullah, sebatang bambu kering bisa berubah menjadi petir yang mematikan. Dan doa mampu membuat mesin perang paling mutakhir, sekalipun membisu dalam kehinaan. Tembak di tempat siapa saja yang menghalangi jalan, teriak Kolonel Isie dari atas mobil komando. 3 unit tank Jepang berhenti tepat 50 meter dari garis batas pesantren. Di belakangnya, ratusan infanteri bersenjata lengkap bersiap melakukan serbuan. Suasana begitu sunyi. Hanya suara deru mesin tang yang memekakan telinga. Mbah Wahab Kasbullah melangkah maju sendirian ke tengah lapangan. Beliau tidak membawa senjata, hanya sebuah tasbih yang melingkar di jemarinya. Beliau kemudian mengambil segenggam tanah, membacakannya sesuatu, lalu menebarkannya ke arah jalan masuk. Anak-anakku, suara Mbah Wahab menggema. Tenang namun menggetarkan nyali. Ingat, kita tidak menyerang. Kita membela rumah Allah. Jangan lepaskan pandangan dari target. Dan jangan berhenti melantunkan dizikir di dalam hati. Kolonel Isie mengangkat tangan. Meriam, tembak bangunan utama. Sersan di dalam tang menarik tuas pelatuk. Klik. Tidak terjadi apa-apa. Ia mencobanya lagi, berulang kali. Namun meriam tank seberat belasan ton itu mendadak macet total. Seolah-olah mekanisme penembaknya telah hilang. Tank kedua dan ketiga mencoba hal yang sama. Namun hasilnya nihil. Apa yang terjadi? Periksa mesin, teriak Isie panik. Para teknisi Jepang turun dengan terburu-buru. Namun saat mereka menyentuh badan tank, mereka berteriak kesakitan. Besi tank yang tadinya dingin mendadak menjadi sangat panas, seperti baru saja dicelupkan ke dalam kawah api. Di saat yang sama, kabut putih tebal mulai turun dari langit, menutupi pandangan pasukan Jepang. Di balik kabut, Mbah Wahab memberikan isyarat. Sekarang, ribuan santri Laskar Sabilillah bergerak maju. Menariknya, mereka tidak berteriak liar. Mereka bergerak dalam keheningan. Hanya suara bisikan doa yang terdengar, seperti ribuan lebah yang menyerbu. Kabut itu siluyala memihak mereka. Para santri bisa melihat dengan jelas. Sementara tentara Jepang hanya melihat banggen-bianggen putih yang bergerak cepat. Saat bambu runcing dihentakkan ke arah tentara Jepang, sebuah fenomena aneh terjadi.
Bambu itu tidak sekadar menusuk, tapi saat bersentuhan dengan seragam Jepang, muncul percikan cahaya hijau yang membuat para serdadu itu terpental lemas. Senapan arisaka milik Jepang mendadak terasa seberat batang pohon, tak bisa diangkat, apalagi dibidikan. Seorang sersan Jepang mencoba menembak santri muda dari jarak dekat. Namun, peluru yang keluar dari moncong senapannya mendadak melambat di udara, lalu jatuh ke tanah sebelum menyentuh jubah sang santri. Persis seperti kerikil yang dilemparkan ke dalam air yang kental. Mbah Wahab berdiri di tengah kecamuk pertempuran, tanpa bergerak sedikitpun. Beliau mengibaskan sarungnya ke arah tank yang mencoba merangsek maju. Seketika, rantai roda tank tersebut terlepas dan hancur, membuat kendaraan lapis baja itu terperosok ke dalam parit siolola tanah di bawahnya. Mendadak berubah menjadi bubur sumsum. Kolonel Ishii yang melihat pasukannya kocar kancir oleh laskar bersarung mulai kehilangan kewarasan. Ia mencabut samurainya dan berlari menuju Mbah Wahab. "Kau monster!" teriak Ishii. Saat pedang samurai itu diayunkan, Mbah Wahab hanya mengangkat tasbihnya. Suara dentuman logam bertemu kayu terdengar nyaring, namun bukannya tasbih yang putus. Justru bilah baja samurai milik Issei yang patah menjadi 3 bagian. Ishii terdiam, tangannya bergetar hebat. Ia melihat ke sekeliling, pasukannya sudah bertekuk lutut. Bukan karena kalah jumlah, tapi karena raga mereka benar-benar lumpuh oleh kekuatan yang tak bisa mereka lawan. "Tuan Kolonel," ucap Mbah Wahab dengan nada dingin, "baja Anda adalah buatan manusia, tapi keyakinan kami adalah ciptaan Tuhan. Pulanglah sebelum tanah ini menelan kalian hidup-hidup." Mbah Wahab lalu meniupkan udara ke arah kabut. Seketika, kabut itu tersingkap, dan matahari kembali bersinar terang. Pasukan Jepang yang tadi lumpuh mendadak bisa bergerak kembali. Namun nyali mereka sudah hancur berkeping-keping. Mereka segera masuk ke dalam truk yang tersisa dan menarik tangtang mereka yang rusak pergi meninggalkan tambak beras dalam kehinaan yang mendalam. Ketika peluru macet dan baja meleleh, penjajah berpaling pada kekuatan yang lebih tua dari peradaban manusia. Kolonel Ishii telah memanggil Onmyoji, para praktisi sihir kuno dari Kekaisaran Jepang, untuk menghancurkan benteng ruhani tambak beras. Ini bukan lagi perang fisik dengan bayonet, melainkan benturan energi 2 kutub spiritual. Malam ini, langit Jombang akan menjadi saksi duel antara sihir hitam Shinto yang dingin melawan cahaya di zikir yang menghujam bumi. Mbah Wahab Kasbullah kini harus berdiri sebagai pagar Nusantara, menahan serangan haib yang dikirim langsung dari negeri matahari terbit di sebuah bunker rahasia di Surabaya. 3 pria berjubah hitam dengan simbol matahari terbit di punggung mereka sedang melakukan ritual. Mereka mengelilingi sebuah bejana perunggu berisi air suci yang perlahan berubah menjadi hitam. Mereka merapalkan mantra kujikiri, memanggil entitas kuno untuk dikirim ke tambak beras. Di pesantren, Mbah Wahab merasakan kehadiran itu. Udara di sekeliling beliau mendadak turun suhunya hingga membekukan embun di dedaunan. Santri-santri yang sedang salat malam di masjid mulai merasa sesak napas dan ketakutan tanpa sebab. Masuk ke dalam rumah masing-masing. "Jangan ada yang keluar sebelum matahari terbit," perintah Mbah Wahab dengan suara yang berwibawa. Namun tetap tenang. Beliau kemudian membentangkan sarung batiknya di atas lantai kayu teras. Beliau duduk di tengahnya, menggenggam tasbih kayu zaitunnya erat-erat. "Bismillah, el, haula, wa el, quwata il, pil, ha," bisik beliau. Tiba-tiba, langit di atas tambak beras membelah. Muncul pusaran awan hitam yang menyerupai wajah iblis Oni dengan tanduk besar dan mata merah menyala. Bayangan-bayangan hitam berbentuk seperti gagak raksasa melesat turun dari langit, menyerang atap-atap pesantren. Suaranya memekakan telinga, seperti ribuan kaca yang pecah bersamaan. Para santri yang melihat dari celah jendela gemetar hebat. Mereka melihat makhluk gaib itu mencoba menembus garis batas pesantren yang dulu pernah dipagari doa oleh Mbah Wahab. Namun, serangan sihir Jepang ini sangat kuat. Garis pagar gaib itu mulai retak, mengeluarkan percikan api biru. Mbah Wahab berdiri. Beliau melepaskan sorbannya dan mengalungkannya ke leher. Beliau menatap lurus ke arah pusaran awan hitam itu. "Kalian datang dari tanah yang jauh untuk merusak kedamaian. Di sini, bumi dan langitnya memuji Allah, tak ada tempat bagi kegelapan kalian." Mbah Wahab mengambil ujung sarungnya, lalu mengibaskannya ke arah langit dengan gerakan melingkar yang cepat. Seketika,
Dari lipatan sarung itu keluar ribuan butiran cahaya emas yang melesat ke atas seperti kembang api raksasa. Butiran cahaya itu menghantam bayangan-bayangan gagak hitam hingga hancur menjadi debu. Pusaran awan hitam di langit nampak mengamuk, mengeluarkan petir yang menambar-niambar ke arah posisi Mbah Wahab. Namun, setiap kali petir itu akan mengenai beliau, petir itu berbelok arah, seolah-olah tertahan oleh kubah transparan yang melindungi sang kiai. Duel energi ini berlangsung sangat sengit. Di bunker Surabaya, ketiga onmyoji itu mulai mengeluarkan darah dari hidung dan telinga mereka. Mereka terkejut menemukan bahwa kiai yang mereka anggap dukun desa ini memiliki cadangan energi spiritual yang seolah-olah bersumber langsung dari inti bumi Nusantara. Melihat serangan mereka gagal, entitas Oni di langit itu memusatkan seluruh kekuatannya menjadi satu bola api raksasa yang dingin. Bola itu meluncur jatuh tepat ke arah asrama santri. Mbah Wahab tidak panik. Beliau mengambil tongkat kayunya, lalu menghentakkannya ke lantai teras. "Ya Jabar, ya Kahar," teriak beliau dengan suara yang menggelegar hingga ke relung batin para santri. Dari tongkat itu muncul sebilah pedang cahaya putih yang panjangnya mencapai langit. Pedang itu membelah bola api raksasa tersebut menjadi dua, lalu menebas pusaran awan hitam hingga sirna seketika. Langit Jombang mendadak kembali bersih. Bintang-bintang nampak bersinar lebih terang dari biasanya. Di Surabaya, bejana perunggu milik para penyihir Jepang itu pecah berkeping-keping. Ketiga onmyoji itu jatuh pingsan dengan tubuh yang lemas tak berdaya. Sihir mereka telah dipatahkan sepenuhnya oleh kekuatan tauhid sang kiai. Mbah Wahab menghela napas panjang. Peluh membasahi dahinya. Beliau duduk kembali, merapikan sarungnya yang tadi sempat berkibar hebat. Beliau tahu ini adalah peringatan terakhir. Jepang telah menggunakan segala cara, dan semuanya gagal. Beliau memanggil santri seniornya, "Sampaikan pada rakyat, badai haib sudah lewat, tapi badai manusia masih akan datang. Siapkan diri, karena Jepang akan segera pergi, tapi Belanda akan kembali dengan membawa dendam yang lebih lama." Malam itu, Mbah Wahab mendapatkan isyarat batin bahwa perjuangan fisik yang sesungguhnya akan segera dimulai. Beliau harus segera mengumpulkan para kiai untuk merumuskan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perlindungan pesantren. Sebuah organisasi yang akan menjadi benteng umat dan bangsa. Sihir dari negeri seberang telah hancur berkeping-keping di depan wibawa sang kiai. Tambak Beras tetap berdiri kokoh sebagai mercusuar ruhani. Namun, di balik kemenangan haib ini, Mbah Wahab Kasbullah menyadari bahwa Indonesia butuh lebih dari sekadar karomah individu. Beliau mulai merancang strategi besar untuk menyatukan seluruh ulama Nusantara. Inilah detik-detik sebelum sejarah mencatat lahirnya sebuah gerakan yang akan menjadi tulang punggung kemerdekaan. Bagaimanakah Mbah Wahab menggerakkan batin para kiai untuk bersatu di bawah satu bendera? Kemenangan atas sihir dan baja hanyalah ujian kecil bagi seorang pejuang. Mbah Wahab Kasbullah menyadari bahwa keajaiban individu tidak akan cukup untuk menjaga kedaulatan sebuah bangsa yang besar. Di bawah bayang-bayang penjajahan yang mulai goyah, sang kiai mulai merajut simpul-simpul persatuan yang lebih kuat dari sekadar aliansi militer. Inilah momen ketika kecerdasan diplomatik bertemu dengan mandat langit. Mbah Wahab tidak lagi hanya menjaga satu pesantren. Ia mulai merancang sebuah benteng bagi seluruh umat di Nusantara. Setelah malam duel gaib yang melelahkan, Mbah Wahab tidak beristirahat. Beliau mengambil sepeda tuanya, mengenakan sarung batik kesayangannya, dan mulai berkeliling dari satu pesantren ke pesantren lain. Beliau mendatangi para kiai sepuh, termasuk sang guru, Hadratus Syekh Hashim Asyari, dan sahabat karibnya, Kiai Bisri Sansuri. "Kiai," ucap Mbah Wahab saat sowan di Tebuireng, "Jepang mungkin akan segera pergi. Tapi badai yang lebih besar akan datang. Kita tidak bisa terus berdiri sendiri-sendiri seperti lidi. Kita butuh wadah yang bisa mengikat kita menjadi sapu yang kuat." Mbah Wahab adalah sosok yang dinamis. Beliau adalah motor yang tidak pernah berhenti berputar. Beliau membujuk, berdiskusi, dan meyakinkan para ulama bahwa perjuangan kemerdekaan butuh organisasi yang terstruktur, namun tetap berpijak pada tradisi pesantren. Suatu malam di awal tahun 1944, di sebuah gedung sederhana di Surabaya, para ulama berkumpul secara rahasia. Mata-mata Jepang Kempetai masih mengawasi, namun Mbah Wahab memiliki trik diplomasi yang cerdik. Beliau membungkus pertemuan politik itu dengan acara khataman, kitab dan
Doa bersama untuk keselamatan dunia. Saat intelijen Jepang masuk untuk memeriksa, mereka hanya melihat para kiai yang sedang duduk bersila, memegang tasbih, dan membaca kitab kuning. Padahal, di bawah tumpukan kitab itu, Mbah Wahab sedang menyusun strategi pembentukan pasukan pertahanan yang nantinya dikenal sebagai Hizbullah. Tuan-tuan Jepang, ucap Mbah Wahab kepada intelijen yang datang. Kami hanya berdoa agar perang ini cepat usai. Bukankah Jepang juga ingin damai? Kecerdikan lisan Mbah Wahab membuat intelijen itu pergi dengan perasaan tenang, tanpa menyadari bahwa di ruangan itu benih-benih perlawanan nasional sedang disemai dengan rapi. Ada sebuah kisah menarik saat terjadi silang pendapat di antara para ulama mengenai bentuk organisasi yang akan dibentuk. Suasana sempat memanas. Mbah Wahab kemudian berdiri, beliau merapikan sarungnya, lalu meminta izin untuk memimpin doa. Saat beliau mulai membaca doa, keajaiban terjadi. Seluruh ruangan mendadak dipenuhi aroma harum bunga melati yang sangat kuat. Hati para kiai yang tadinya tegang mendadak menjadi sangat sejuk. Perbedaan pendapat itu hilang begitu saja, berganti dengan satu visi yang sama, menjaga Islam dan Indonesia. Inilah karomah diplomasi Mbah Wahab. Beliau mampu menjinakkan ego manusia melalui kekuatan spiritual. Beliau sering berkata, organisasi ini bukan milikku, bukan milikmu, tapi milik umat dan Rasulullah. Mbah Wahab juga menjadi sosok di balik makna mendalam dari lambang organisasi ulama. Beliau menginginkan sebuah simbol yang menunjukkan bahwa Islam di Nusantara adalah Islam yang merangkul dunia, bukan Islam yang menutup diri. Kita butuh lambang bumi yang dikelilingi tali jagat, ujar beliau suatu ketika. Tali itu tidak boleh terikat mati, tapi harus berupa simpul yang bisa ditarik, melambangkan ukhuwah yang kuat, namun luwes. Visi diplomasi langit Mbah Wahab inilah yang membuat organisasi ini kelak menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Beliau adalah arsitek yang membangun pondasi tanpa pernah menonjolkan namanya sendiri. Bagi beliau, kemenangan sejati adalah ketika umat bisa beribadah dengan tenang tanpa bayang-bayang ketakutan dari penjajah. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Isyarat batin Mbah Wahab terbukti benar. Jepang menyerah kalah. Namun Belanda nikah mulai membonceng sekutu untuk kembali ke tanah Jawa. Surabaya mulai memanas. Proklamasi kemerdekaan yang baru seumur jagung terancam hancur. Mbah Wahab kembali mengikat sarungnya dengan kuat. Beliau menyadari bahwa diplomasi lisan kini harus didampingi oleh mobilisasi massa secara total. Beliau harus kembali ke garda terdepan, bukan hanya sebagai diplomat, tapi sebagai penggerak resolusi jihad bersama Mbah Hashim Asy'ari. Inilah puncak dari segala doa dan siasat. Ketika diplomasi lisan menemui jalan buntu dan kedaulatan bangsa dilecehkan, sang singa podium berubah menjadi panglima perang. Mbah Wahab Kasbullah tidak membiarkan santrinya berjuang sendirian. Bersama Hadratus Syair Hashim Asy'ari, beliau merumuskan mandat suci yang akan membakar semangat jutaan rakyat. Malam ini, sarung sakti bukan lagi sekadar alat pelindung diri, melainkan bendera perlawanan yang akan mengusir penjajah selamanya dari bumi pertiwi. 22 Oktober tahun 1945, suasana di kantor PCNU Surabaya mencekam. Mbah Wahab hadir dengan napas yang memburu, namun pikiran yang sangat jernih. Beliau adalah arsitek di balik layar yang mendesak agar para ulama mengeluarkan fatwa wajib militer bagi umat Islam. Kiai, ucap Mbah Wahab di hadapan para ulama sepuh, Belanda ingin kembali menjajah dengan membonceng sekutu. Jika kita tidak melawan sekarang, kita akan berdosa pada sejarah dan pada Allah. Maka, lahirlah resolusi jihad. Mbah Wahab segera bergerak cepat menyebarkan perintah itu ke seluruh pelosok pesantren lewat jaringan intelijen santri yang beliau bangun sejak zaman Hepang. Beliau menginstruksikan Laskar Hizbullah dan Sabilillah untuk bergerak ke Surabaya. Di tangan beliau, sarung adalah seragam perang yang paling ditakuti musuh, karena di balik lipatannya tersimpan keberanian yang tidak mengenal kata mundur. Saat pertempuran Surabaya pecah, Mbah Wahab berada di garis koordinasi. Ada sebuah kisah yang melegenda di kalangan para pejuang. Saat pasukan Inggris menembakkan mortir ke arah markas pejuang di wilayah Bubutan, Mbah Wahab sedang duduk tenang mengawasi pergerakan santri. Sebuah mortir jatuh tepat beberapa meter di depan beliau. Para santri berteriak panik dan tiarap. Namun, Mbah Wahab hanya mengibaskan ujung sarungnya ke arah mortir yang masih berasap itu. Ajaibnya, mortir itu tidak meledak. Ia hanya berdesis pelan, lalu padam.
seolah-olah sumbunya telah dicabut oleh tangan yang tak terlihat. "Jangan takut peluru. Takutlah jika kalian kehilangan iman," seru beliau kepada para santri yang gemetar. Semangat itu menular seketika. Bambu runcing yang tadinya hanya kayu biasa, mendadak terasa memiliki kekuatan meriam di tangan para santri yang telah menerima ijazah doa dari Mbah Wahab meskipun perang berkecamuk. Mbah Wahab tidak melupakan kecerdasan otaknya. Beliau tetap melakukan korespondensi dengan tokoh-tokoh nasional seperti Bung Tomo dan Jenderal Sudirman. Beliau mengatur agar pasokan logistik dari desa-desa tetap masuk ke Surabaya melalui jalur-jalur tikus yang tidak diketahui sekutu. Kecerdikan Mbah Wahab dalam mengatur strategi gerilya membuat tentara Inggris frustrasi. Mereka merasa melawan pasukan hantu. Mereka yang terlihat seperti petani bersarung di siang hari, namun berubah menjadi petarung mematikan di malam hari. Mbah Wahab telah membuktikan bahwa kiai bukan hanya ahli dalam urusan akhirat, tapi juga panglima ulung dalam urusan kedaulatan negara. Waktu terus berlalu. Indonesia akhirnya benar-benar berdaulat. Mbah Wahab terus mengabdi untuk umat, membangun organisasi, dan menjaga stabilitas politik nasional. Hingga pada suatu hari, di tahun 1971, sang penggerak yang tak pernah lelah itu mulai melemah fisiknya. Di hari-hari terakhirnya di tambak beras, beliau masih sempat menanyakan kabar tentang perkembangan umat. Saat beliau wafat, Indonesia berduka. Ribuan orang menyemut di Jombang, ingin memberikan penghormatan terakhir pada kiai yang telah membuat Jepang lumpuh dan Inggris gemetar hanya dengan modal iman dan sehelai sarung. Aroma harum memenuhi pemakaman beliau. Banyak saksi mata yang melihat burung-burung terbang rendah membentuk barisan, seolah ikut mengantar kepergian sang pelindung Nusantara. Tebuireng dan Tambak Beras tetap berdiri kokoh hari ini sebagai saksi sejarah. Warisan Mbah Wahab bukan hanya bangunan fisik, melainkan mentalitas sarung sakti. Mentalitas di mana seorang muslim harus cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan berani secara fisik demi membela kebenaran. Beliau mengajarkan bahwa sarung adalah lambang kemandirian dan identitas bangsa. Di bawah kibasan sarung itu, penjajah dipukul mundur. Di bawah kibasan sarung itu, persatuan ulama dirajut. Dan hingga hari ini, setiap kali seorang santri mengikatkan sarungnya, roh perjuangan Mbah Wahab Kasbullah seolah kembali hidup di dalam dada mereka. Kisah ini berakhir, namun perjuangan belum usai. Mbah Wahab Kasbullah telah memberikan kita cermin bahwa tak ada kekuatan yang lebih besar daripada doa yang disertai siasat yang cerdas. Dari tanah Jombang untuk dunia, beliau telah membuktikan bahwa kiai adalah benteng terakhir kedaulatan bangsa. Mari kita jaga warisan ini, agar sarung Nusantara tetap berkibar dengan bangga di mata dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.